Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini sebenarnya tanggal merah ya, jadi saya minta maaf tetap ada perkuliahan. Jadi bagi teman-teman yang tidak bisa, seperti yang saya sampaikan kemarin, mereka tinggal nonton rekamannya saja. Oke, kemudian mengerjakan soal yang ada di kelas. Oke, eh, karena hari ini waktunya cuma 1 jam ya, jadi eh, saya usahakan ada review. Jadi setiap learning saya udah upload juga terkait review materi UTS. Jadi kalau memungkinkan akan ada review setelah kita selesaikan bab kesetimbangan kelarutan ya, karena besok juga kita akan ada kuis. Dan saya nggak tahu, saya belum lihat jadwal UTS. Ada yang udah tahu jadwal UTS KIDAS kapan? Hari Jumat, Pak. Hari Jumat pekan depan. Iya, Pak. Minggu depan. Jadi nanti kalau teman-teman butuh review di luar kuliah, di luar jadwal yang kita ini sampaikan, tinggal kontak aja ketua kelasnya, nanti kita bisa agendakan untuk ada sesi Zoom gitu. Kalau misalkan butuh review. Ya, karena kayaknya review nggak akan selesai dalam waktu 40 menit, apalagi ada materi yang belum kita bahas. Ya, silakan nanti minta ketua kelasnya untuk kontak saya kalau misalkan butuh ada kelas tambahan buat persiapan UTS. Oke, kemarin kita udah bahas tentang kesetimbangan kelarutan sampai yang kalau saya review sebentar terkait kesetimbangan kelarutan. Jadi pokok utama dari kesetimbangan kelarutan adalah kita membahas tentang garam yang sukar larut. Ya. Nah, apa yang kita bahas kemarin adalah tentang reaksi pelarutan. Seperti ini, misalkan ada PbCl2. Nah, PbCl2 ini melarut menghasilkan Pp2+ ditambah 2Cl-. Dan reaksi ini ya biasanya kan tergantung ada yang dikasih di soal ada enggak. Tapi ini sangat fundamental ya, karena kalau teman-teman salah nulis reaksi ini, maka yang di bawahnya akan bermasalah. Ya, karena salah nulis ini misalnya koefisiennya lupa ini satu itu akan bermasalah di bawahnya. Nah, yang kedua adalah tentang eh, persamaan kesetimbangan kelarutan atau kita kenal sebagai KSP. Nah, kemudian ketiga adalah mencari kelarutan dari KSP. Yang keempat adalah mencari KSP dari kelarutan. Ya. Nah, untuk kelarutan sendiri biasanya satuannya molar. Ya, seperti yang kita bahas di soal kemarin, satuannya molar gitu. Tapi kadangkala satuannya yang diminta adalah gram per 100 mili atau gram per liter dan seterusnya. Jadi, nah contoh soal ini ya, diketahui kelarutan garam, ditanya kelarutan garam PbCl2 dalam gram per 100 mili. Ya, jika diketahui KSP-nya 1,7 kali 10 pangkat min 5. Nah, seperti biasa kita kerjakan seperti ini. Ini ICE ya, ICE. Padat kita abaikan. PB2 awalnya nggak ada seperti biasa, Cl min nggak ada. C-nya ini akan bertambah X, ya kan? Ini bertambah 2X. Sehingga yang ini adalah X, yang ini adalah 2X. Nah, kemudian kita tahu bahwa KSP itu akan sama dengan konsentrasi Pb2+ dikali konsentrasi Cl min kuadrat. Ingat, produk pangkat koefisien dibagi fraksi pangkat koefisien. Karena Cl2 padat, dia nggak masuk di persamaan kesetimbangan. X dikali 2X kuadrat sama dengan 4X pangkat
3 KSP itu adalah 1,7 kali 10 pangkat min 5. Seperti itu. Nanti tinggal diselesaikan aja persamaan pangkat 3 tersebut. Soalnya di bawah ada jawabannya, tinggal nah seperti itu. Dapat X-nya adalah 1,62 kali 10 pangkat min 2 molar. Nah, yang kita peroleh dari KSP itu adalah molar biasanya. Nah, kita perlu mengkonversinya menjadi gram per 100 mili. Ya, ini sebenarnya pelajaran SMA ya, konversi ini, dan juga di semester 1 juga dibahas dengan detail. Kalau ada 100 mili, berarti ini adalah 0,1 liter. Kita cari molnya, mol sama dengan molar kali volume, 0,1 kali ini adalah berarti 1,6 kali 10 pangkat min 3 mol. Nah, kemudian karena ditanya massa itu adalah mol dikali dengan mr, tinggal dikali 2,78 dikalikan ini. Ya, sekitar 0,45 kali 10 pangkat 0,45. Ya, seperti itu. Jadi bisa jadi kelarut nanti dibalik ditanya KSP-nya. Kalau sebelumnya kan diketahui kelarutan dalam molar ya. Bisa jadi kelarutannya diketahui dalam gram per mili atau gram per 100 mili. Kemudian teman-teman diminta nyari KSP. Itu kalau nggak salah soal UTS 2 tahun lalu. Jadi diketahui kelarutannya dalam gram per 100 mili, diminta KSP-nya. Atau sebaliknya diminta KSP-nya tapi kelarutannya gram per 100 mili. Seperti itu ya. Jadi bisa jadi ada ekstra tambahan, yaitu mengkonversi satuan agar menjadi molar atau menjadi satuan kelarutan yang lain. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke. Yang ini tidak saya bahas ya. Ini sebenarnya sama saja ya, sama saja teman-teman tinggal nyari ICE kalau cari kelarutan ya. Seret ini nggak ada, ini X, ini 2X, ini X, berarti ini 2X, tinggal KSP sama dengan BA2 plus dikali dengan IO3 min kuadrat ya, X dikali 2X kuadrat sehingga 4X pangkat 3, dan sehingga X-nya bisa ditentukan. Oke, bagi yang nggak hadir ya, jadi ini soal pertama yang harus dikerjakan sampai selesai ya. Bagi yang nggak hadir, masih nggak hadir di Zoom, maka ini soal pertama yang harus dikerjakan. Nanti ada 2 soal saja. Soal pertama kerjakan sampai selesai, jawabannya udah ada. Nah, nanti teman-teman kerjakan dengan detail sesuai dengan urutan yang seharusnya. Oke, sampai sini pertanyaan. Nah, kalau nggak ada, dari KSP sebenarnya kita bisa menentukan zat mana yang lebih larut, zat mana yang lebih kurang larut. Sebenarnya untuk menentukan kelarutan, langkah yang paling benar adalah kita cari kelarutannya, solubility-nya, bukan KSP. KSP itu sebenarnya karena dia persamaan kesetimbangan, belum tentu dia menggambarkan kelarutan. Ya, bisa jadi ada zat yang KSP-nya lebih rendah, tapi kelarutannya lebih tinggi. Ada zat yang kelarutannya lebih tinggi, tapi KSP-nya lebih rendah. Contoh, di kasus ini misalkan, kasus kedua. Misalkan ini. CUS KSP-nya 6,5 kali 6 kali 10 pangkat min 57. AG2S pangkat min 51, BIS2 pangkat min 73. Kalau kita lihat KSP-nya, BI yang paling rendah seharusnya. Kemudian CU yang paling mudah larut seharusnya adalah AG2S, seharusnya. Tapi kalau kita hitung kelarutannya, ini adalah pangkat min 29, min 17, min 15. Jadi dari kelarutan yang paling tinggi kelarutannya justru malah
BI2S, yang KSP-nya lebih rendah. Jadi untuk menentukan zat mana yang lebih mudah larut, patokannya sebenarnya bukan KSP, tapi kelarutan. Jadi teman-teman harus mencari kelarutannya dengan menggunakan cara yang tadi. Ya, kita gunakan ICE, kita cari X-nya berapa, dapat X-nya berapa. Seperti itu. Jadi untuk menentukan kelarutan, kita harus mencari zat mana lebih larut, kita harus membandingkan kelarutannya, bukan membandingkan KSP-nya. Nah, itu poin paling penting. Nah, kadang-kadang kita bisa menggunakan KSP hanya jika jumlah ionnya sama. Misalkan ini AgI, dia akan menjadi Ag plus dan imin. CuI, Cu2 plus dan imin. CaSO4, Ca2 plus dan SO4 2 min. Kalau kita cek, dia akan sama dengan KSP X kuadrat. Ini juga KSP X kuadrat, ini juga KSP X kuadrat. Kenapa dapat ini? Ya, kita kerjakan pakai ICE biasa, misalnya CaSO4 dia akan menjadi Ca2 plus ditambah SO4 2 min. Ini padat ya. ICE. Kemudian ini X. Ini awalnya nggak ada. X, ini X. KSP-nya adalah Ca2 plus kali SO4 2 min, X kali X kuadrat. Ini juga sama, X kuadrat, ini juga X. Di sini kita bisa bandingkan. Karena X kuadratnya sama, maka otomatis kita tinggal bandingkan KSP-nya. Jadi KSP hanya bisa dipakai untuk menentukan mana yang lebih larut jika jumlah ionnya sama. Ya, sama-sama 2, sama-sama 3, sama-sama 4, dan seterusnya. Yang penting sama. Tapi kalau jumlah ionnya nggak sama, maka mau nggak mau harus menggunakan kelarutan. Atau dari awal teman-teman dari sini menghitung kelarutan juga nggak apa-apa. Cari X-nya masing-masing, bandingkan mana yang lebih tinggi. Itu juga lebih baik. Ya, cuma membutuhkan waktu lebih lama. Oke, sampai sini pertanyaan? Ya, ini contoh yang ini. FeOH 2 kali dan FeO 3 kali. Kalau dilihat dari KSP-nya, ini pangkat min 14, ini pangkat min 36. Seharusnya ini lebih larut ya. Ya, kalau dari nilai KSP-nya. Tapi kita tetap harus menghitung X-nya berapa. Ini juga X-nya berapa. Tapi dari sini perhitungannya X-nya, X dari FeOH 2 kali tetap lebih kecil dibandingkan X dari FeOH 3 kali. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada, kita masuk, kita udah bisa menentukan kelarutan, menentukan KSP. Nah, bagaimana? Salah satu poin penting di sini adalah menentukan kalau kita mencampurkan zat, apakah dia mengendap atau tidak. Ini biasanya sangat penting untuk kimia analitik ya. Ketika teman-teman melakukan pemisahan antara beberapa, misalkan teman-teman ingin memisahkan antara Hg2 plus raksa dengan kadmium gitu. Ini dua-duanya misalkan logam beracun gitu. Kalau ingin dipisahkan, maka kita mengusahakan misalkan agar raksa mengendap, kadmium tidak mengendap. Kadmium mengendap atau raksa mengendap. Atau kita ingin mengendapkan dua-duanya dengan jumlah zat yang seminimal mungkin karena alasan ekonomi. Seperti itu. Maka kita penting untuk memprediksi apakah zat itu akan mengendap atau tidak. Kalau kita mengendap, berarti kita ingat reaksinya, itu reaksi pengendapan. Misalkan di sini contohnya, nah langsung aja di sini, kita mencampurkan PbI2 100 mili 0,05 molar dicampur dengan 200 ml NaI, apakah terbentuk endapan apa enggak? Nah, kita ingat PbI2 ya. PbI2 itu kan garam sukar larut dengan KSP sekian. Nah, kalau kita lihat PbI2 S jadi Pb2 plus ditambah 2 imin sama dengan persamaan di atas.
Kalau kalian ke reaksi ke kanan ada reaksi pelarutan. Ini saya bahas di pekan sebelumnya. Reaksi ke kiri itu adalah reaksi pengendapan. Ya. Jadi reaksi ke kanan ada pelarutan, reaksi ke kiri pengendapan. Kalau kita diminta apakah mengendap apa enggak, maka kita lihat apakah reaksi berlangsung ke kiri atau ke kanan. Kalau ke kanan maka dia nggak mengendap, kalau ke kiri maka dia akan mengendap. Nah, untuk mengetahui reaksi ke kanan atau ke kiri, kita akan membandingkan antara Q dengan K. Selalu itu ya. Karena kita fokusnya di kelarutan, maka ini KSP dengan QSP. Jadi bab kesetimbangan untuk menentukan arah reaksi itu sangat penting ya. Jadi tetap kita gunakan sampai sekarang. Nah, sama untuk Q itu persamaannya sama dengan KSP, tapi konsentrasinya pada semua kondisi. Jadi kalau kita hitung, QSP akan sama dengan konsentrasi Pb2+ dikali dengan konsentrasi I min kuadrat. Nah, pertanyaannya, berapa konsentrasi Pb2+ dan konsentrasi I min? Diketahui di soal, kita punya 100 mili Pb2+ 0,5 molar. Kita punya 200 mili NaI 0,1 molar. Ini adalah saat sebelum dicampur. Jadi bayangkan ini zat, teman-teman campur, yang ini adalah NaI, PbI2, PbNO3, yang ini adalah NaI. Dia dicampur 100 mili dan 200 mili, dia akan menjadi volume 300 mili. Ya kan? Dia akan menjadi 300 mili. Nah, kemudian anggap aja tidak ada reaksi dulu karena kita belum tahu dia mengendap apa enggak ya. Kalau dia nggak mengendap, berarti reaksi nggak terjadi. Tapi kalau dia mengendap, maka reaksi ke kiri akan terjadi. Anggap aja nggak ada reaksi dulu. Maka awalnya ini 100 mili PbNO3. Ketika dia dicampur, dia akan menjadi, dia mengalami semacam pengenceran. Ya, jadi konsentrasi PbNO3 itu akan menjadi, ingat pengenceran ya, M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Jadi 100 dikali dengan 0,05 dibagi dengan volume V2-nya adalah 300 mili. Seperti itu. Sepertiga dari sebelumnya. Kasus yang sama juga pada NaI. Ya. Dia akan, kalau NaI dia akan 200 dikali dengan 0,1 dibagi dengan 300 mili. Jadi yang sering kali kelewat adalah karena kita, misalkan mahasiswa tersebut udah tahu bahwa untuk menentukan pengendapan apa tidak, kita bandingkan QSP dan KSP. Ya sudah, QSP adalah sama produk pangkat koefisien dibagi fraksi koefisien. Oh, PbN3 langsung Pb2+ langsung masukkan nilai ini. I min langsung memasukkan nilai ini. Ini adalah konsentrasi sebelum dicampur. Padahal ketika di larutan, sebelum bereaksi dia mengalami pengenceran. Ya, karena awalnya 100 mili menjadi 300 mili. Jadi itu yang sering kelewat. Nah, kalau kita hitung, ini konsentrasi Pb2+-nya. Ya, awalnya 100 mili, 0,05 dia menjadi 1,67 kali 10⁻². Awalnya 0,1 dia menjadi 6,67 kali 10⁻². Nah, setelah dapat konsentrasi, kita masukkan ke QSP. Q sama dengan PB kali I min kuadrat. Produk pangkat koefisien dibagi beraksi pangkat koefisien. Kita masukkan angkanya 7,43 kali 10⁻⁵. Nah, kalau kita bandingkan dengan KSP, KSP-nya adalah 9,8 kali 10⁻⁹. Q-nya adalah 7⁻⁵, ini adalah pangkat min 9. Jadi Q lebih besar dari K. Kalau kita ingat, Q lebih besar dari K, reaksi akan berlangsung ke kiri, ke reaktan. Kalau kita lihat reaksi ke kiri,
itu adalah reaksi pengendapan. Jadi pengendapan akan terjadi. Oke, sampai sini pertanyaan? Oke, untuk bagian kedua dari soal ini, how much and berapa ion tersisa akan saya bahas insya Allah setelah kita selesaikan efek ion senama, karena itu terkait dengan efek ion senama. Ya, jadi sampai sini pertanyaan, bagaimana menentukan apakah reaksi itu mengendap atau tidak? Apakah ada pertanyaan sampai sini? Belum, Bapak. Oke. Kalau nggak ada, kita akan lanjut dulu ke coba teman-teman kerjakan ini dulu aja. Ya, kerjakan ini dulu sekitar 5 menit, nanti kita masuk ke efek ion senama. Oke, coba silakan dikerjakan dulu. Biar teman-teman ada waktu latihan juga. Wahyu, udah selesai mengerjakan? Ini 14? Nggak bisa, Pak. Apa? Belum, nggak bisa. Oke, kita kerjakan bareng aja ya. Jadi diminta apakah BAS4 mengendap apa tidak kan ya? Berarti kita harus membandingkan antara Ki SP dengan KSP. Agar dia mengendap, maka Ki harus lebih besar dibandingkan KSP. Ya, jadi Ki itu akan sama dengan Ba2 plus dikali dengan SO4 2 min. Seperti itu. Nah, inilah konsentrasi sebelum dicampur. Berarti kita harus mencari konsentrasi setelah dicampur. Ya. 100 mili. Ini larutan BaCl2, ini larutan Na2SO4. Nah, kita cari saat setelah dicampur BaCl2 atau itu akan sama dengan 0,2 M1 dikali V1 100 mili dibagi dengan volume akhir, yaitu adalah 150 mili. Kemudian hal yang sama Na2SO4 itu adalah 0,03 M1 dikali dengan volumenya 50 mili dibagi dengan volume total 150. Seperti itu. Ya kan, Ba2 plus dapat 0,133, Na2SO4 0,01, tinggal kita kalikan KSP. Ya. Dapat Q-nya. Q kita bandingkan K, oh ternyata Q lebih besar dibandingkan K, maka dia mengendap. Jadi sebenarnya poin di sini yang paling agak harus diperhatikan adalah cara teman-teman menentukan konsentrasi saat dia dicampur. Ya. Di sini BaCl2 dapat kebetulan konsentrasi Ba2 plus akan sama dengan BaCl2 karena koefisien 1:1. Konsentrasi SO4 2 min akan sama dengan konsentrasi Na2SO4 setelah dicampur. Bisa jadi yang ditanya misalkan ini garamnya bukan misalkan contohnya di sini nggak ada ya. Nah, yang ini misalkan sini. Ini kan kita pakai NaI ya. Tapi kalau misalkan yang dipakai adalah larutan CaI2 ya, maka konsentrasi I di sini adalah 2 kali lipat dibandingkan konsentrasi CaI2. Seperti itu. Jadi perhatikan koefisien dari zat yang dicampur. Oke. Ini nanti bisa teman-teman latihan ya. Oke.
Kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Ini termasuk sub yang sangat penting ya, dan baik secara praktek ya di kimia aplikasi maupun saat di ujian juga termasuk yang kemungkinan besar akan selalu keluar, yaitu adalah efek ion senama. Di SMA udah dibahas, dan ini kalau kita paham konsep kesetimbangan, sebenarnya efek ion senama itu mirip-mirip waktu teman-teman mengerjakan kasus buffer, mirip-mirip mengerjakan waktu kasus misalkan contohnya waktu teman-teman ngerjain kasus kesetimbangan ketika udah ada produk dan seterusnya. Ya. Seperti itu. Nah, kita langsung contoh aja. Jadi, misalkan teman-teman diminta menentukan kelarutan Ag2CrO4 di air murni, yang selama ini kita bahas tadi itu adalah di air murni, atau di larutan AgNO3 0,1 molar. Yang kalau kita lihat sini, apa kemiripannya? Ini ada graf ion Ag+, di sini ada Ag juga. Ini dimaksud dengan ion senama. Berarti sama-sama ada Ag-nya. Atau yang C, di sini ada kromat, di sini juga ada kromat. Ya, itu nanti yang membedakannya dengan bagian A. Kalau kita lihat yang bagian A, ya, di A dia ada di air murni. Berarti kalau kita bayangkan seperti ini ada Ag kromat, Ag2 kromat, dia akan mengurai menjadi Ag plus dan 2 Ag plus dan CrO4 2-. Jadi dia akan menjadi 2 Ag plus ditambah CrO4 2-. Di awal karena air murni dia nggak ada Ag plus dan nggak ada CrO4. Nanti dua-duanya 0. Seperti yang kita bahas dari tadi. Kemudian dia akan plus 2X. Ini plus X seperti biasa karena dia melarut. Kemudian ini jadi 2X, ini jadi X seperti biasa. Ini yang kita bahas dari tadi. Sehingga KSP-nya adalah Ag plus kuadrat dikali dengan CrO4 2-. Itu adalah 2X kuadrat dikali dengan X, yaitu 4X pangkat 3. Jadi kalau kita selesaikan, dapatlah 1, X-nya adalah 6,5 kali 10 pangkat min 5. Itu kelarutannya adalah si X itu 6,5 kali 10 pangkat min 5. Seperti itu. Ya, itu adalah kelarutan di air murni. Ini yang kita bahas dari tadi. Ya, berarti sekaligus review gimana kita mencari kelarutan jika diketahui KSP. Oke. Nah, sekarang yang kedua, yaitu bagian B, yaitu adalah kelarutannya tapi dalam Ag nitrat 0,1 molar. Reaksinya sama, berarti bayangkan kalau kita coba mengilustrasikan seperti ini. Ini larutan Ag nitrat, berarti di air sudah ada Ag+, sudah ada NO3- di air sebelumnya. Kemudian sebagian dari Ag kromat akan melarut. Ya, ini Ag kromat, dia akan menjadi Ag+ dan Cr, 2 Ag+ dan CrO4 2-. Ya. Jadi kita selesaikan dengan ICE. Di kondisi awal kromat 0 karena tidak ada kromat di air sebelumnya. Tapi di Ag+ udah ada 0,1 molar. Ya. Di sebelum Ag kromat melarut sudah ada Ag+ sebesar 0,1 molar dari larutan awalnya. Ini bedanya dengan tadi. Kalau yang tadi sama-sama 0 ya karena hanya ada air murni. Yang ini kita bahas dari pekan lalu. Seperti itu. Nah, kemudian saat melarut berarti kan ada ini nambah 2X, ini nambah X. Sehingga ini menjadi 0,1 plus 2X
ini menjadi X, ya kan? Nah, lagi-lagi ini akan menghasilkan persamaan pangkat, mungkin persamaan pangkat 3. Ya, kalau coba kita selesaikan, KSP sama dengan AG plus kuadrat, maka 0,1 ditambah 2X kuadrat dikali X. Ini persamaan pangkat 3 yang biasanya susah untuk diselesaikan. Ya, bisa, tapi itu di kimia kita nggak terlalu ngurusin itulah, itu kan lebih banyak ke aljabar. Nah, kita biasanya menganggap bahwa jumlah yang larut ini sangat kecil. Ingat, ini kan garam sukar larut ya. Garam sukar larut berarti jumlah yang larut akan kecil. Nah, karena kecil, kita bisa anggap 0,1 ditambah 2X akan sama dengan 0,1. Dan asumsi ini umumnya benar. Ya, asumsi ini biasanya benar. Karena garam yang sukar larut kan kita definisikan kan kelarutannya di bawah 0,01. Ya, asumsi ini biasanya benar. Jadi teman-teman nggak perlu lagi ngecek 400 kali KSP, nggak ada sih 400 kali KSP dan seterusnya. Tapi asumsi ini biasanya benar. Nanti cukup aman lah asumsi ini. Mungkin ada beberapa pengecualian, tapi secara umum asumsi ini biasanya diterima. Nanti kita bisa lihat di akhirnya. Ya, kita asumsikan seperti ini, sehingga ini akan menjadi 0,1 dikali X sama dengan 1,1 kali 10 pangkat min 12. Sehingga X sama dengan 1,1 kali 10 pangkat min 11. Kalau kita bandingkan dengan apakah asumsi ini benar, kita coba aja 0,1 ditambah 0,000000001. Nah, oke, kita bisa anggap sama dengan 0,1. Jadi asumsinya diterima. Nah, kalau kita bandingkan dengan di air itu kelarutannya 1,3 kali 10 pangkat min 4. Di AgNO3 kelarutannya 1,1 kali 10 pangkat min 11. Oh, ini dikuadratin ya? Oh, maaf, saya lupa. Dikuadratin. Berarti ini pangkat min 10 ya? Oke. Ya kan, itu kuadratin. Nah, jadi adanya ion yang sejenis itu akan membuat kelarutan semakin kecil. Ya, jadi adanya ion sejenis akan menganggap kelarutan semakin kecil. Atau kalau teman-teman ingat kesetimbangan, kalau produk sudah ada banyak di awal, maka reaksi akan cenderung berjalan ke kiri, maka jumlah yang ke kanan akan semakin sedikit. Ya, kalau kita ingat di asas Le Chatelier, ion senama kan berada di produk ya, karena berada di produk, produknya sekarang cukup banyak, sehingga reaksi akan cenderung ke kiri. Jumlah yang ke kanan akan semakin sedikit. Kalau kita lihat asas Le Chatelier. Oke, sampai pertanyaan? Oke. Wah, waktunya tinggal 13 menit lagi ya. Oke. Buat teman-teman latihan, coba kerjakan soal yang C. Ya. Ini KSP-nya 1,1 kali 10 pangkat min 12. Coba kerjakan yang C. KSP-nya sama dengan 1,1 kali 10 pangkat min. Saya kasih waktu 3 menit lah ya. Agak buru-buru tapi nggak apa-apa. Coba nanti kita ya, silakan coba kerjakan dulu soal nomor C. Oke, kita lanjutkan. Siapa ya yang hadir? Oke lah, kita bahas bareng aja lah biar ini. Ya, ini sama dengan yang tadi ya. Jadi CrO4 dia dalam lautan natrium kromat ya, di mana ada 0,1 molar. Berarti di ICE-nya di bagian kromat sudah ada 0,1 molar ya. Sedangkan Ag+ nggak ada karena dia
tidak ada AG plus di larutan awal. Berarti kemudian sama, ini plus 2X, ini plus 2X. Nah, di bagian kromat adalah 0,01 harusnya 0,1 ditambah dengan X, ya kan? Nah, karena biasanya X ini sangat kecil, kita abaikan, sehingga kita anggap sebagai 0,1. Nanti kita bisa lihat di akhir. Ya, kemudian sama KSP sama dengan AG plus kuadrat dikali dengan kromat. AG plus adalah 2X dikuadratkan dikali dengan kromat. Ya. Itu adalah 1,1 kali 10 pangkat min 12 KSP-nya dikali 4X kuadrat kali 0,1. Sehingga diperoleh X-nya adalah 1,66 kali 10 pangkat min 6. Seperti itu. Ya. Itu adalah kelarutannya. Kalau ditanya berapa konsentrasi kromat, ya tinggal kromat sama dengan 0,1 molar. Kalau mau lebih akurat tambahkan X misalkan. Tapi nggak ngaruh harusnya. Dia akan 0,100000016. Nanti kita bisa abaikan. Berapa konsentrasi Ag plus ya? Ag plus adalah 2X tinggal 2 kali X. Kalau ditanya misalkan spesifik konsentrasi ionnya berapa. Tapi kalau ditanya kelarutannya, itu adalah X-nya. Di SMA mungkin pakai S ya, tapi itu cuma simbol aja. Silahkan mau pakai S, mau pakai A, mau pakai X, itu terserah kalian. Asal konsisten. Oke, jadi secara umum adanya ion senama itu akan menurunkan kelarutan. Ya, menurunkan kelarutan. Oke, jadi kalau ditanya apakah kalau kita menambahkan kaprat nitrat ke dalam CuS, bagaimana efek kelarutannya? Nah, ya secara umum kelarutannya akan berkurang. Oke. Ini soal kedua bagi yang yang lihat video ya. Jadi kerjakan nomor 2 ini. Ya. Jadi cukup 2 soal saja. Nah, ini buat latihan aja. Jadi sama aja dengan tadi. Berapa kelarutan PbF2 di dalam Pb nitrat. Jadi bayangkan kalau saya pribadi ya, saya berusaha memvisualkan fenomena kimia dalam gambar yang mudah saya mengerti. Ya, maka saya sering bikin gambar-gambar ini kalau saya seperti itu untuk mencoba memvisualkan apa yang sedang terjadi. Karena kimia kan setengah-setengah gaib ya. Kita nggak bisa melihat molekulnya, nggak bisa lihat atom, karena nggak kebayang. Maka saya sering memvisualkan. Jadi kita bayangkan kita punya larutan, di sini ada Pb nitrat, ya Pb nitrat. Ya, jadi ada Pb2+ dan nitrat. Pb2 plusnya adalah 0,1 molar. Nitratnya berarti 0,2 molar. Karena kan 2 kali lipat. NO3 2 kali. Nah, kemudian kita tambahkan nih PbF2. Maka akan ada sebagian PbF2 yang melarut sebagai Pb2+, dan ada sebagian melarut sebagai 2F. Nah, nanti visual seperti ini. Nah, fokus dari kesetimbangan kelarutan kan di sini ya. Jadi kita tulis Pb F2 padat menjadi larutan dia memiliki Pb2+ ditambah 2F. Ini aqueous, ini solid. ICE seperti biasa. Ini padat kita abaikan. Pb2+ berarti ini adalah 0,1 karena udah ada di awal sebelumnya, ya kan di sini. F-nya nggak ada kan di sini, maka ini 0 atau kita coret. Kemudian plus X plus 2X sehingga ini adalah 0,1 plus X. Kita biasanya abaikan X-nya dari tadi ya. Anggap aja 0,1. Yang ini adalah 2X. Seperti itu. Nah, tinggal yang di sini yang diketahui malah X-nya kan ya, kelarutannya.
Yang diminta adalah KSP-nya. Jadi KSP akan sama dengan 0,1 kali 2X kuadrat. Ya, kalau mau kita tulis lengkap, KSP sama dengan timbangannya ya, PB2 plus dikali dengan F min kuadrat, ya kan? Ini persamaan KSP-nya, produk pangkat koefisien dibagi beraksi pangkat koefisien. PB2 plus 0,1, FB-nya ada 2X. Sehingga kalau kita tulis 0,1 kali 4X pangkat 2. Sehingga sama dengan 0, kalau satu bidangin sini 0,4 dikali dengan X kuadrat. X kuadratnya adalah 2,85 kali 10 pangkat min 4, kemudian dikuadratkan. Ya. 2,85 itu angkanya mendekati 3 ya. 3 kali 10 min 4 kalau dikuadratkan itu sekitar 9. Ya, 9 kali 10 pangkat min 8. Kalau dikali 0,4 berarti sekitar 3,2 kali 10 pangkat min 8. Ya. Seperti itu. Oke. Sampai sini pertanyaan? Jadi kalau teman-teman ada nggak kebayang apa yang terjadi dalam fenomena sebenarnya, coba ini saran saja, teman-teman coba visualkan reaksinya. Ya, bikin coretan atau apa gitu. Itu seperti itu. Oke, kayaknya saya nggak akan sempat mereview total materi. Saya udah upload di e-learning ya. Apa aja yang dibahas di kimia dasar 1, kimia dasar 2 sebelum UTS, kemudian soal-soal latihan yang bisa teman-teman kerjakan. Oke, nanti besok kita kuis.